alur cerita yang sedikit dipersingkat dari Susana, santet dosa di atas dosa. Susana, diperankan Luna Maya, hidup tenang bersama suaminya, Pramuja, diperankan Reza Rahadian. Namun ketenangan itu hancur saat Susana mengalami teror mistis dan sakit misterius. Warga mulai menuduhnya membawa kutukan. Terungkap bahwa ada santet yang sengaja dikirim oleh seseorang yang menyimpan dendam lama terhadap keluarganya. Masalahnya makin rumit ketika diketahui ayah Susana dulu memang pernah menggunakan ilmu hitam demi melindungi keluarga. Tekanan batin membuat sisi gelap Susana bangkit. Ia dihadapkan pada pilihan memaafkan atau membalas. Ia memilih melawan, tapi balas dendam itu justru memperpanjang lingkaran dosa. Akhirnya santet berhasil dihentikan, namun jejak kegelapan masih tersisa, memberi pesan bahwa dendam tak pernah benar-benar berakhir. Siapa namamu, Nduk? Nah, berikut daftar pemeran dan peran yang diketahui untuk film Susana, Santet Dosa di Atas Dosa. Film horor Indonesia yang dijadwalkan tayang di bioskop pada momen Lebaran 2026 sekitar tanggal 18 Maret tahun 2026 oleh Soraya Intercine Films. Pemeran utama dan karakter: Luna Maya memerankan Susana, tokoh utama yang terkenal dalam legenda film horor Indonesia klasik dan kini digambarkan lebih sebagai manusia lengkap, bukan hanya figur hantu. Reza Rahadian berperan sebagai Pramuja, seorang pria taat beragama yang menjadi tokoh konflik batin Susana. Pemeran pendukung, belum semua karakter resmi dirinci. Sumber daftar pemeran film juga mencantumkan sejumlah aktor dan aktris lain yang terlibat, meskipun nama karakter spesifik belum banyak dipublikasikan. Naik Jenar Maesa Ayu, Adi Bing Slamet, El Manik, Yati Surahman, Iwaka, Nunung, Andi Rif, Budi Bima, Aziz Gagap, NC Bagus, Sabar Bokir, Petrix Gembul, Piet Pagau, Restu Triandi tercantum di IMDb. Peran masing-masing karakter belum diumumkan publik secara resmi. Cerita film ini menurut informasi resmi berfokus pada konflik Susana dengan kekuatan hitam dan dilema moral antara balas dendam atau aspek cinta dan hukum karma. Susana Santet. Dosa di atas dosa. Plot twist film Susana, Santet Dosa di Atas Dosa. 1. Pelaku santet bukan musuh jauh. Sepanjang film, penonton diarahkan untuk curiga pada dukun tua dan warga yang iri pada Susana. Ternyata, pelaku utama santet adalah orang terdekat Susana sendiri, seseorang yang selama ini terlihat peduli dan mendukungnya. Motifnya bukan cuma iri, tapi dendam lama terkait warisan dan rahasia keluarga yang selama ini ditutup rapat. 2. Santet itu tidak sepenuhnya dikirim. Terungkap bahwa santet memang dikirim, tapi kekuatan gelap itu hanya bisa masuk karena ada amarah dan dendam yang sudah lama hidup di dalam diri Susana. Artinya, Susana bukan sekadar korban, ia tanpa sadar menjadi wadah bagi kekuatan tersebut. 3. Pramuja menyimpan rahasia. Karakter Pramuja, diperankan Reza Rahadian, ternyata mengetahui sebagian kebenaran sejak awal. Ia pernah terlibat dalam peristiwa masa lalu yang menjadi akar dendam tersebut. Ia menikahi Susana bukan hanya karena cinta, tetapi juga untuk menebus kesalahan. 4. Balas dendam yang salah sasaran. Saat Susana membalas dengan kekuatan yang bangkit dalam dirinya, salah satu korban justru bukan pelaku utama, melainkan orang yang sebenarnya tidak bersalah. Di momen ini, Susana sadar bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. 5. Ending ambigu. Di akhir film, santet memang dihentikan. Namun dalam adegan terakhir, diperlihatkan tanda bahwa kekuatan itu belum benar-benar lenyap. Seolah ada warisan kegelapan yang masih tersisa, membuka kemungkinan kisah berlanjut. Susana, dari Juragan Bismania, kenapa diterima? Cerita kompleks film Susana, Santet Dosa di Atas Dosa. Rahasia keluarga. Susana, diperankan Luna Maya, hidup dalam bayang-bayang masa lalu keluarganya. Ayahnya dulu dituduh menggunakan ilmu hitam untuk mempertahankan harta dan kehormatan keluarga. Tuduhan itu menghancurkan reputasi mereka. Meski Susana berusaha hidup normal bersama suaminya, Pramuja, diperankan Reza Rahadian, stigma itu belum pernah benar-benar hilang. Dendam yang dipelihara. Seseorang dari masa lalu ternyata menyimpan dendam karena tragedi lama yang melibatkan keluarga Susana. Ia merasa keluarganya hancur akibat keputusan ayah Susana dulu.
Santet dikirim bukan sekadar untuk membunuh, tapi untuk membuat Susanna perlahan kehilangan kewarasan, reputasi, dan cinta orang-orang di sekitarnya. Konflik batin. Semakin tertekan, Susanna mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah benar darah keluarganya memang membawa kutukan? Disinilah cerita menjadi psikologis. Sebagian teror memang akibat santet, tapi sebagian lagi lahir dari trauma dan rasa bersalah yang ia pendam sejak kecil. Pramuja mencoba menyelamatkannya dengan pendekatan agama dan logika. Namun terungkap bahwa ia mengetahui rahasia besar tentang ayah Susanna dan selama ini memilih diam demi menjaga rumah tangga mereka. Kebenaran yang tidak hitam putih. Saat pelaku santet terungkap, fakta mengejutkan muncul. Ayah Susanna memang pernah menggunakan ilmu hitam, tapi untuk melindungi keluarganya dari ancaman lebih besar. Artinya, tidak ada pihak yang sepenuhnya suci atau sepenuhnya jahat. Klimaks, dosa di atas dosa. Susanna dihadapkan pada pilihan, menghentikan kutukan dengan memaafkan, atau melanjutkan balas dendam dan menjadi sosok yang selama ini ia benci. Ia memilih membalas namun konsekuensinya fatal. Bukan hanya musuhnya yang hancur, tetapi juga sebagian dirinya ikut mati secara batin. Ending, kutukan berhenti, tapi bukan karena santet dikalahkan sepenuhnya, melainkan karena Susanna menerima bahwa dendam hanya memperpanjang siklus dosa. Film ditutup dengan simbol bahwa kekuatan itu masih ada, hanya menunggu hati yang kembali gelap.